Hai teman Palma, kembali lagi bersama saya Bella Safira dalam program Kenal Lebih Dekat. Kali ini Bella akan kedatangan tamu yang pastinya kita nanti akan mengobrol santai dengan salah satu pegawai BSIP Tanaman Palma ini yang cukup senior. Mari langsung saja kita panggilkan Bapak Franky Teng. Halo Pak Angki, apa kabar hari ini? Halo Mbak Bella, baik. Halo teman Palma. Baik ya Pak ya, wah terlihat ceria sekali Bapak hari ini. Nah teman Palma, Pak Angki ini merupakan salah satu pegawai yang terbilang cukup senior ya Pak ya di sini ya Pak ya. Ya. Kalau boleh cerita dari tahun berapa Pak Bapak bekerja di kantor Palma ini? Baik, terima kasih Mbak Bella. Saya masuk di BSIP Tanaman Palma yang dulunya masih Balai Penelitian Kelapa pada tahun 1989 bulan Mei, dan ditugaskan sebagai tenaga di KP Paniki selama 4 tahun. Selesai itu saya dipindahkan ke kantor induk di Mapanget Ya. sebagai petugas satpam. Saya jalani itu kurang lebih 8 bulan. Selesai itu, kemudian saya ditarik ke bagian administrasi, bagian tata usaha, bagian kepegawaian. Di bagian kepegawaian, saya ditugaskan di bagian absensi. Masuk di dalamnya juga ngetik-ngetik. Kemudian sesudah itu, saya kemudian ditugaskan sebagai sekretaris kepala balai. Waktu itu kepala balainya Profesor Dr. Insinyur Noparianto Tinggi. Saya menjalani tugas sebagai sekretaris kepala balai kurang lebih 12 tahun, Pak Bella. 12 tahun. Lama ya Pak ya, 12 Lumayan tahun. lama. Ya, saya termasuk yang paling lama untuk tugas sekretaris kepala balai di Iya. kantor BSIP Tanaman Palma. Saya melewati dan melayani kepala balai. Iya. Sesudah itu, saya kemudian ditugaskan sebagai PPABP buat daftar gaji di bagian kepegawaian juga, ada hubungan juga dengan keuangan. Dan pada setahun setelah saya ditugaskan itu, saya kemudian diberikan tugas yang lain sebagai koordinator kepegawaian BSIP Tanaman Palma oleh Bapak Kepala Balai waktu itu, dibantu dengan Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Junaid. Oh iya. Saya kemudian tetap melaksanakan tugas sebagai pembuat daftar gaji sampai dengan saat sekarang. Jadi lumayan lama saya menjalaninya, dan saya cukup bangga dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, Mbak Bella. Iya betul. Dari tahun 1989 ya Pak? Iya, benar. Wah, berarti udah cukup lama sekali ya Pak Bapak Iya. bekerja di kantor 35 ini. tahun, Oh, 11 bulan. Iya, lama sekali Pak itu Pak. Oke. Nah, karena kan sudah lama itu ya Pak ya, itu pasti Bapak ada pengalaman yang tidak terlupakan di kantor ini. Boleh diceritakan Pak pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan selama bekerja di kantor Palma ini Pak? Baik, Mbak Bella. Iya. Pengalaman yang akan terlupakan bagi saya ketika saya harus menjalani tugas dan tanggung jawab selaku sekretaris kepala balai, dan itu di dalamnya juga saya melakukan sesuatu yang memalukan juga.
saya malu karena tugas dan tanggung jawab itu bukan karena apa-apa, karena saya secara tidak sengaja Mbak Bella, saya mengunci pintu ruang kepala balai, dan kepala balai ada di dalam. Aduh. Karena saya tidak tahu. Oh. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Itu saya mengunci kepala balai, Pak Profesor Dr. Insinyur Noparianto Hengki. Waktu Prof. itu. Hengki. Prof. Hengki, Waduh. ya. Lumayan saya malu. Tapi dari situ saya bisa belajar bahwa segala sesuatu harus kita persiapkan secara detail. Iya. Saya banyak belajar di situ. Saya harus Iya. lebih memperhatikan lagi Iya. tugas dan tanggung jawab saya Iya. selaku sekretaris. Ya Pak. Oh, pastinya itu tidak hanya Pak Angki yang nggak bakal lupa Pak ya. Pasti Iya. Prof Hengki pasti juga nggak bakal lupa kalau pernah dikuncin sama Pak Angki. Oh, mungkin ada lagi Pak pengalaman yang tidak terlupakan Pak Angki selama kerja di sini. Terima kasih Pak Bella. Kalau berbicara mengenai pengalaman tak terlupakan, tadi ya salah satu. Iya. Yang berikut juga pengalaman ketika saya di Cafe Paniki, Iya. tugas mula-mula di Cafe Paniki, kemudian ada tamu. Kita di Cafe Paniki waktu itu kan tugas lapangan ya, Iya. kita tugas lapangan udah pacul sama parang dan sebagainya. Oh, iya. Dan kemudian ada tamu. Tamu itu Iya. dari, saya ingat itu dari luar negeri. Tamu dari luar negeri berkunjung ke Cafe Paniki. Iya. Kebetulan karena saya itu tinggalnya di agak jauh di Manado, jadi saya yang sendirian di kantor. Datang tamu dan mereka nanya-nanya pakai bahasa Inggris. Waduh. Nah, pengalaman tak terlupakan. Ini Iya. kan saya pekerja lapangan, Iya. Mbak Jen. Iya. Tapi saya harus memposisikan diri saya sebagai orang yang harus mengerti. Iya, betul. Ya, puji Tuhannya, saya Hmm. lumayan mengerti tentang apa sih penyakit, hama, apa. Jadi itu yang saya sampaikan, walaupun agak terbata-bata dalam bahasa Inggris, tapi saya harus berusaha menyampaikan sampai mereka ngerti. Bapak. Mungkin ada pesan dan pesan untuk teman Palma di luar sana Pak yang menonton video ini, boleh diberikan Anda. Baik, terima kasih Mbak Bella. Saya mulai dengan pesan. Ya. Pesan saya mulai dari tahun 89 sampai dengan saat sekarang bekerja di DSP Tanaman Palma, bahwa menemukan berbagai macam pengalaman. Pengalaman itu dalam tugas pekerjaan saya yang pastinya tidak akan saya pernah dapatkan di tempat lain. Saya yang latar belakang pendidikan bukan di pertanian, tapi saya bisa tahu banyak mengenai pertanian, khususnya palma. Nah, jadi kesan saya bahwa bekerja di BSD Tanaman Palma punya kesan yang sangat-sangat baik bagi kita. Saya pribadi juga bagi teman Palma yang di luar sana, itu kesan. Kemudian kalau saya diminta untuk pesan, pertama bahwa kita harus mencintai pekerjaan, itu paling pokok. Kita mencintai pekerjaan. Ketika kita mencintai pekerjaan, berarti segala sesuatu kita lakukan dengan hati. Melakukan dengan hati berarti segala sesuatu berjalan dengan mulus. Pekerjaan kita sesulit apapun. Pertama, kedua, kita jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya dan meningkatkan kompetensi dengan berbagai macam cara. Banyak literatur yang ada. Kita bisa ke perpustakaan, kita bisa tanya kepada ahli expert yang ada di kantor ini menyangkut kegiatan yang ada hubungan dengan pertanian. Semakin banyak kita bertanya, kita mendapat masukan, itu yang akan mengantar kita kepada kesuksesan dalam bekerja. Pesan berikut adalah kita tetap rendah hati. Kita
kita jangan sombong dengan setiap pencapaian mungkin kita dapati di kantor ini. Tetapi lihat, kita tidak perlu menyampaikan hal-hal menyangkut diri terlalu tinggi di orang lain. Sebab saya berprinsip bahwa cermin kita ada pada orang lain. Saya kira itu pesan untuk teman Balma dan saudara-saudara. Iya, betul. Jadi kita harus terus mau belajar ya Pak ya. Bisa lewat perpus, bisa lewat internet juga sekarang kan sudah semuanya sudah canggih juga ya Pak ya. Iya betul, banyak sekali hal yang bisa dipetik dari pembicaraan ini tadi. Banyak banget yang bisa menjadi pembelajaran untuk teman Palma di sana juga. Nah, itu tadi semua kesan dan pesan dari Pak Angki, dan semoga yang menonton video ini bisa mengambil pesan dan kesan tersebut. Baik teman Palma, terus nantikan program Kenal Lebih Dekat dengan tamu-tamu yang lainnya. Oke, sekian dari kami. Dadah.